来自血手的预备。第二是幻境，一个幻境空间。 Di awal film diperlihatkan Qin Chen sedang berkultivasi dengan memakan pil jiwa surgawi untuk menerobos ranah dan dia langsung memadatkan bentuk kesadarannya untuk menerobos kekuatan mental tingkat 4. 还差一些。Seusai menerobos kekuatan mentalnya, akhirnya Qin Chen bisa menyempurnakan pil teratai besi. Di saat bersamaan Ketua Su pun terkejut dengan aroma pil yang sedang dimurnikan oleh Qin Chen. Karena baunya saja bisa merespon dengan cepat aura sejati ada di dalam tubuhnya, cukup mencium aroma obatnya saja bisa menjadi ada perasaan akan melakukan terobosan kultivasi. Mereka pun bertanya-tanya pil apa yang telah disempurnakan oleh Qin Chen. 是啊，我也这么觉得。究竟在炼制什么丹药？身体中的真气居然在。 Qin Chen pun masih berkultivasi namun tumbuh abadi dan teknik dasar Dewa 9 Tangsel yang bertentangan. Jika ingin menerobos tidak cukup hanya makan satu pil teratai hati, lalu seketika itu Qin Chen memakan beberapa pil teratai hati untuk mencoba menerobosnya. Tak selang berapa lama Qin Chen pun berhasil menerobos ke dalam tahap akhir surgawi, dan selanjutnya Qin Chen harus memperkuat basis kultivasinya. Ia pun mengeluarkan dan menggunakan batu kristal darah untuk memperkuat basis kultivasinya. Setelah berhasil melakukannya ia langsung mencoba aura sejati terlebih dahulu untuk menghilangkan kutukan 100 hari hantunya. 居然已经达到了天级后期巅峰。 Namun kutukan 100 hari hantunya tidak hilang total dikarenakan Qin Chen harus menerobos ke tingkat mistik terlebih dahulu agar bisa membuka aura sejati menjadi kekuatan sejati. Ia pun mengatakan kalau ia harus menekan kutukan 100 hari untuk sementara waktu, walaupun tidak dapat menghilangkan sepenuhnya. Ia pun melihat bahan-bahan obat yang belum dia dapatkan dan Qin Chen harus mendapatkan bahan obat yang dapat menghilangkan kutukan 100 hantu dan bahan obat ini tidak mudah ditemukan dalam semalam. Di saat itu juga tetua Su datang dan ia mengatakan kalau ada tamu yang tak diundang dan ingin bertemu dengan Qin Chen. Qin Chen pun keluar untuk menemui tamu yang tak diundang itu. Tetua Su juga mengatakan kalau tamu yang datang itu adalah Presiden Kamar Dagang Tianxing 4 kekuatan teratas di kota Wu-nya. Qin Chen pun bertemu dengannya, Presiden Luan pun memperkenalkan diri dan memberi salam kepada Qin Chen. Qin Chen pun tanpa basa-basi langsung menanyakan ada urusan apa ia datang ke tempatnya. Presiden Luan pun mengatakan kalau Qin Chen adalah jenius muda dari kerajaan Qi. Dan ia tidak menyangka kalau Qin Chen juga mempunyai bakat dan mahir dalam pemurnian obat. Qin Chen langsung mengatakan kepadanya apa tujuan sebenarnya ia datang ke paviliumnya. Dan Presiden Luan mengatakan kalau ia sudah lama mendengarnya tentang Qin Chen yang telah mencapai hasil yang luar biasa dalam ujian pertama kompetisi 5 kerajaan Barat Laut. Tapi ia juga mengatakan kalau jenius dari 5 kerajaan yang berumur kurang dari 20 tahun ada yang seperti dengannya, yaitu Yuan Feng dari dinasti Liang. Ia baru berumur 18 tahun tapi sudah mencapai tahap akhir surgawi dan sekarang dia telah mencapai tahap mistik dan pasti dia juga akan berpartisipasi dalam kompetisi ini. Presiden Luan meminta Qin Chen untuk tidak meremehkannya. 大梁国的宇文峰当年参加大比时获旋级境界，此次大比定会。 Qin Chen pun sedikit terkejut dengan Yuan Feng, lalu Presiden Luan ingin membuat kesepakatan dengan Qin Chen. Dan kesepakatan itu adalah selama Qin Chen bekerja sama dengannya Kamar Dagang Tianxing bisa memurnikan beberapa pil dan memberikan Qin Chen buah vermilion mistik tingkat 4 yang berguna untuk meningkatkan kultivasi. Ternyata Presiden luar belum tahu kalau Qin Chen lah master dalam segala pemurnian pil. Seketika itu Qin Chen pun jelas menolak kesepakatan Presiden Luan. Karena ia tidak membutuhkannya, Presiden Luan pun terkejut karena Qin Chen menolak pemberian buah vermilion mistik yang bisa membantu meningkatkan kultivasi 1 tingkat. Lalu Qin Chen mengatakan kalau ia tidak terlalu ambisius karena itu bukan sesuatu yang baik. Presiden Luan pun merasa bingung dengan Qin Chen, karena menurutnya Qin Chen datang ke kota Wu untuk meningkatkan kultivasi. Namun kenapa Qin Chen menolak dan tidak tergoda dengan buah vermilion mistiknya? Ia mengira kalau Qin Chen hanya mengujinya dan ia ingin mengikuti permainan Qin Chen. Ia langsung berpura-pura berpamitan kepada Qin Chen. Namun Qin Chen mempersilahkan kepergiannya dengan tulus. Qin Chen langsung mengatakan kepadanya jika ingin pergi jangan buang-buang waktu.
Presiden Luan pun tidak jadi pergi dan ia mengatakan kepada Qin Chen kalau pavilium di Yidan sudah sangat terkenal dan ia khawatir telah menyinggung ketiga kekuatan utama kota Wu, yaitu Song, Zhu dan Wu. Ketika kekuatan utama itu bersatu tidak ada yang berani mengganggu dirinya dan ia bisa menjamin kalau tidak ada yang mengganggu Qin Chen di kota Wu selama ia bekerja sama dengannya. Lalu Qin Chen pun menjawab kalau perkataan Presiden Luan masuk akal. Tapi Qin Chen memilih akan menutup paviliumnya daripada kerjasama dengannya, dan ia akan bersiap-siap untuk mengikuti kompetisi ujian 5 kerajaan. Presiden Luan merasa gregetan kepada Qin Chen karena ia sangat susah dibujuk dan dirayu olehnya dan dia mengatakan kalau pasar di kota Wu itu sangat luas kenapa Qin Chen menyerah begitu saja. 所以本少决定关了底。少乐一，Akan tetapi Presiden Luan mengatakan kalau ia tidak miskin-miskin amat, dan ia menanyakan kepada Qin Chen tentang api roh darah. Qin Chen pun tertarik dengan api iblis tersebut. Tetua Luan menjelaskan kalau api iblis dibagi menjadi api binatang dan api roh darah. Api binatang berasal dari tubuh binatang roh, sedangkan api roh darah berasal dari tumbuhan binatang darah yang bermutasi. Dan kamar dagang Tianxingnya telah mendapatkan api roh darah. Rumornya api roh darah yang berasal dari reruntuhan kuno intensitas kekuatannya akan berubah seiring waktu, jadi tidak mungkin menilai levelnya. 能驱除我体内的百鬼诅咒。 Qin Chen pun mengira kalau Presiden Luan akan memberikan api roh darah kepadanya. Tuan Luan pun mengatakan kalau api roh darah itu bukanlah miliknya melainkan orang lain menitipkan pada kamar dagang Tianxingnya. Dia juga mengatakan kalau api roh itu akan dilelang di kamar dagangnya besok dan dia akan mengabaikan harganya untuk Qin Chen. Namun Qin Chen mengatakan kalau soal uang ia juga tidak kekurangan. Tuan Luan pun memberikan kartu rumah lelang kamar dagang dan menyuruh Qin Chen datang dalam pelelangannya besok. Karena Qin Chen sangat tertarik dengan api darah itu ia pun berpamitan kepada Qin Chen. Lalu ketua Su tersebut mengatakan kenapa Qin Chen menolak bekerja sama dengan kamar dagang Tianxing. Qin Chen pun menjawab kalau semua itu tidak perlu terburu-buru, dan ia berharap bisa mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan. Di sisi lain dari keluarga Zhu, Ketua Zhu diberitahu kalau Presiden Luan pergi ke pavilium di Yidan sendirian dan ia ingin tahu apa yang telah dilakukan oleh Tuan Luan. Dia juga mengatakan kalau pavilium di Yidan telah merebut banyak bisnis dari kamar dagang Tianxingnya. Dan dia takut Tuan Luan memutuskan sesuatu dengan Qin Chen sendirian. Ia takut kalau Tuan Luan telah bekerja sama dengan Qin Chen dan mendapatkan pil dari pavilium di Yidan milik Qin Chen. Dan ia juga takut kalau Tuan Luan telah menguasai pasarnya. Tetua Zhu pun memerintahkan seseorang untuk pergi ke Masion Wuxiu dan melaporkan soal niatnya. Ia juga akan mengirimkan seseorang untuk mengawasi pavilium di Yidan dan kota Wu. Dan ia akan membalaskan dendam kematian orang-orangnya dan tidak akan membiarkan Qin Chen hidup lebih lama. Waktu pun berganti malam hari, di pavilium di Yidan Qin Chen berkultivasi kembali dan sedang berlatih teknik 10.000 dewa badai mental. Qin Chen pun sedang berkultivasi kembali dan sedang berlatih teknik 10.000 dewa badai mental. Bentuk keduanya yaitu penjara ilusi. Dan jika teknik ini berhasil dapat menyerang musuh melewati mentalnya dan tanpa waktu yang lama bentuk kedua dari teknik 10.000 dewa penjara ilusi itu pun sudah sepenuhnya berhasil dilatih. Seketika itu ada seorang yang berteriak. Dan ternyata orang tersebut adalah mata-mata dari keluarga Zhu yang jatuh dari atap genteng karena terkena mental oleh Qin Chen. Qin Chen pun berencana akan meninggalkan kota Wu setelah lelang berakhir. Hari pun berganti, Qin Chen dan keluarga Zhu pergi ke tempat pelelangan kamar dagang Tianxing. Sesampainya di sana ia pun disambut dengan baik oleh para pelayannya. Di saat bersamaan dari keluarga Zhu semakin naik darah karena ia melihat Qin Chen disambut dengan istimewa oleh Tuan Luan. 天行商会居然把他安排到了五行，区区一个小子。 Dan bagaimana kelanjutan kita tunggu episode berikutnya ya.